Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di kanal M. Irfan Hidayatullah. Sekarang saya akan mencoba mengulas ya atau mereview film yang lagi tayang di bioskop, yaitu Mencuri Raden Saleh. Nah, film ini betul-betul mencuri perhatian saya sebenarnya. Memang ini sudah dibicarakan sejak lama kan, atau sudah dipublikasikan promonya ya lewat pembicaraan tentang akan ada heist movie gitu ya, baik di berita-berita gitu ataupun ada trailer, kemudian ada juga bocoran kira-kira Iqbal, Angga Yunanda dan yang lainnya, yang artis dan aktor muda itu akan bermain film apa gitu. Dan Mencuri Raden Saleh ini menurut saya sebuah film yang sejak awal betul-betul mencuri perhatian seperti itu. Bukan karena mungkin genre barunya atau genre barunya ya, tapi juga karena judulnya. Menurut saya pertama judulnya Mencuri Raden Saleh. Ada mencuri, kemudian ada Raden Saleh. Mencuri itu sudah apa istilahnya, mengajak para pembaca, penonton atau calon pembaca, calon penonton pada satu genre baru, yaitu heist movie di perfilman Indonesia gitu. Yang kedua Raden Saleh. Nah, yang menarik buat saya adalah Raden Salehnya ya. Kalau mencurinya atau heist movie-nya mungkin bisa apa saja, bisa film apa saja. Mungkin suatu saat akan ada film heist movie yang bagus tapi tanpa embel-embel sesuatu yang menarik. Nah, yang menarik adalah Raden Salehnya. Kenapa? Dengan adanya kata Raden Saleh atau dengan mengangkat Raden Saleh, berarti mengangkat sejarah seni di Indonesia, mengangkat maestro seni di Indonesia dalam sebuah wacana film. Dan film adalah hiburan kan? Nah, ketika sebuah wacana seni yang berkualitas, ada pelukis maestro kemudian diangkat menjadi film dan dijadikan judul, itu menurut saya sesuatu yang luar biasa. Jadi sejak awal film ini sudah edukatif saya. Apalagi kalau misalnya nanti film ini jadi box office ya, saya berharap itu film ini menjadi box office pertama dibandingkan dengan KKN Desa Penari gitu atau yang lainnya lah ya, karena unsur tadi itu. Dan memang film adalah sebuah sarana untuk edukasi masyarakat, kepada edukasi masyarakat tentang sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah budaya bangsa. Dan ini Raden Saleh menjadi satu hal yang sangat penting menurut saya. Jadi dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, yang pertama mencuri perhatian adalah Raden Salehnya. Dan memang betul ini dari bocoran gitu ya, bahwa Raden Saleh ini menjadi ruh film ini. Karena di situ tidak hanya pencuriannya, tidak hanya heistnya, tidak hanya aksinya, tidak hanya intrik-intriknya, tapi di situ ada filosofi lukisan, filosofi Raden Saleh melawan kolonialisme, kasus sejarah yang luar biasa, yaitu penipuan Belanda, jebakan Belanda kepada Diponegoro. Judul lukisannya Penangkapan Diponegoro. Dan salah satu lukisan Raden Saleh yang paling terkenal seperti itu. Dan ini kemudian diangkat. Itu ya, letak pertamanya adalah edukasi film ini, edukasi seni, bahkan literasi seni lewat film ini sangat penting seperti itu. Nah, kemudian di ulasan film kali ini karena ini sebagai awal dari ulasan-ulasan film yang akan ada selanjutnya atau telah film, saya akan mencoba mengajak para penonton gitu ya, film Indonesia untuk melihat bahwa film itu bisa dikaji dengan banyak hal ya, banyak sisi. Nah, pada Mencuri Raden Saleh ini ada beberapa hal. Misalnya dari segi cerita ya, dari segi naratifnya ya, aspek naratif filmnya ini menarik gitu. Karena di film ini
tidak hanya alur-alur pencurian, tetapi juga di dalamnya ada alur membuat lukisan. Bagaimana lukisan itu dibuat, kemudian bagaimana lukisan itu ternyata harus direstorasi, bagaimana ada edukasi bahwa membuat lukisan palsu atau tiruan itu memerlukan upaya yang luar biasa gitu. Kemudian lukisan yang lama pun perlu direstorasi dengan cara yang seperti apa seperti itu. Kemudian perjalanan lukisan gitu ya, dari sejak dibuat kemudian diantarkan sampai dimiliki oleh diperebutkan ya, kemudian dimiliki oleh seseorang gitu ya. Dan di situ ada kapital gitu, ada pameran lukisan, ada kemudian apa istilahnya jual beli lukisan di situ, ada pencurian dengan nilai nominal yang luar biasa sekian belas miliar gitu, dan itu menurut saya menarik ya. Jadi lukisan sebagai subjek di sini dalam film ini. Kemudian selain itu juga sinematografinya juga dicocokkan gitu ya, dicocokkan dengan lukisan. Ada ton-ton atau warna-warna film yang apa istilahnya diparalelkan, disejajarkan, dimasukkan pada nilai-nilai warna-warna lukisan itu sendiri. Dan bahkan pergerakan kamera pun luar biasa, menarik ya. Di scene pertama, scene awal ya, scene pembuka itu menarik ketika si Pico, dalam hal ini Iqbal Ramadan yang memerankannya ya sebagai The Forger gitu, dia sebagai seorang yang kemudian meniru, mengcopy lukisan yang maestro itu, yang luar biasa itu, kemudian diperlihatkan begini prosesnya dari belakang, kemudian ke belakang lukisan, kemudian diperlihatkan dia sedang melukis, proses itu diperlihatkan sekali gitu, dengan kamera slow yang luar biasa ya. Nah ini menjadi satu hal yang menarik dalam film Mencuri Raden Saleh ini. Selain tentu saja kemudian berikutnya adalah para pemerannya yang masih muda gitu ya, dari mulai Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Nini Haq, Rachel Amanda, Umay Sahabi, Ari Irham. Nah ini kemudian semacam uji acting ketika berhadapan dengan aktor-aktor senior seperti Tio Pakusadewo, Dwi Sasono, kemudian Atika Siolan dan yang lainnya gitu. Itu menjadi ajang pembuktian bahwa mereka bisa berakting, dan menurut saya berhasil ya, acting mereka berhasil. Di luar ada beberapa kekurangan secara logika ya seperti itu. Nah, tapi walaupun demikian, heist movie ini kemudian yang diperankan oleh anak-anak muda, secara logika cerita itu juga dibangun dengan baik saya. Karena di sini diceritakan bagaimana mereka itu sesuatu yang rookie gitu, sesuatu yang mengawali baru masuk ke terjun ke dunia pencurian. Bahkan ada satu dialog mengatakan masalahnya adalah kita bukan pencuri, mereka hanya orang yang nekat gitu, kayak Vico nekat karena itu logikanya dia perlu uang yang banyak untuk membebaskan ayahnya, untuk membayar pengadilan ya. Kemudian juga yang lainnya ada Sarah yang rumah dinas neneknya itu harus ditinggalkan gitu, pindah ke rumahnya sendiri. Kemudian juga ada yang lainnya seperti Umay Sahabnya ya, dia si Gofar dan Tuk gitu yang dia perlu uang untuk bengkelnya seperti itu ya, dan untuk mengganti uang kekalahan balap liar seperti itu. Dan secara sinematografi ini Angga Dwi Sasongko dengan jajaran cast-nya, krunya ya, di sini sinematografi oleh Bagus Tresna Aji itu menurut saya berhasil. Misalnya dalam saat balapan gitu di kota tua itu luar biasa seperti Fast and Warriors gitu ya. Tetapi cuma sedikit gitu, tidak panjang balapannya. Kemudian juga pas saat pencurian itu juga sama, ada di terowongan itu juga
intensinya naik lah, lumayan bagus gitu, nabrak mobil-mobil yang di pinggir-pinggirnya dan sebagainya. Kemudian aksi kejar-kejarannya juga ada. Selain itu aksi romansanya juga ada, tetapi masih Indonesia ya, tidak berlebihan seperti Korea atau Jepang, apalagi Hollywood seperti itu. Masih Indonesia lah, hubungan antara si Piko dengan si Sarah itu tidak dieksploitasi secara seksual seperti itu. Nah, ini betul-betul film untuk anak muda seperti itu ya. Tetapi juga ada satu logika sebenarnya yang perlu dikritisi, yaitu ketika si Piko yang begitu jeniusnya meniru lukisan sampai detil seperti itu, sampai lukisan yang dibuat oleh sang maestro Raden Saleh itu bisa ditiru dengan sempurna 99,9%. Itu kan harus dilakukan oleh seorang jenius, dan ini dia hanya seorang anak muda yang mungkin sedang skripsi ya, antara 24, 25 tahunan lah, yang kalau tidak jenius dia harusnya seorang seniman yang sudah berusia bisa melakukan itu. Nah, itu logika itu tidak dibangun di dalam film ini sebenarnya. Nah, kemudian juga si Sarah yang jago berkelahi, dia jagonya ya di turnamen kan, tapi ketika berkelahi di bebas itu dia begitu tenangnya, begitu menguasainya, bahkan para bodyguard itu kalah dengan begitu mudahnya. Menurut saya justru yang bagus itu adalah setup pengarakteran si Gofar dan Tuk-Tuk ya. Di situ menurut saya menarik, di situ ada lucunya, kemudian di situ juga ada bangunan cerita, pelogisan karakterisasi yang bagus gitu. Gofar fungsional di situ, kemudian Tuk-Tuk juga fungsional. Tapi ya itu karena mereka masih seperti unyu-unyu gitu ya, masih pada muda, sedangkan ini misalnya aksi balap-balapan, kemudian juga membuat alat, itu menurut saya pelogisannya harus ditambah scene-scene yang menjadikan mereka logis. Dan yang kedua lagi, dua pemeran lain juga sama ya, seperti si Ucup itu juga hacker gitu, bagaimana dia menjadi hacker yang handal gitu, itu pelogisannya di mana seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan ini diceritakan ya kalau ini jadi box office kemudian dibuat sequelnya, itu menurut saya bisa jadi flashback gitu, dan itu menarik gitu kalau diceritakan bagaimana tekanan keluarga di Piko misalnya, yang ayahnya di penjara, kemudian dia sendirian gitu, dia dibesarkan oleh siapa, misalnya maestro juga gitu pelukis, sehingga dia mampu melukis dengan begitu bagus gitu. Dan yang lainnya. Dan satu lagi si Vela itu juga kaya raya orang tuanya, kemudian dia jadi seorang bandar gitu, tapi tidak ada masalah mental illness gitu, atau dia menjadi seseorang yang gelisah dan sebenarnya aman-aman saja hidupnya. Tapi kenapa dia masuk ke dunia bandar gitu, kemudian dia dan sebagainya lah gitu ya, mencari uangnya kan dengan mudah, hanya karena orang tuanya atau ibunya tidak memperhatikan. Padahal dia ditampakkan sebagai seorang yang biasa saja, tidak memberontak, tidak tergambarkan pemberontakan yang luar biasa dari sosok Vela ini. Tapi di luar itu semua, alur yang dibangun itu menurut saya sudah sangat rapi gitu. Sampai misalnya ada plot twist yang membuat penonton, kalau saya lihat penonton di samping dan di depan saya gitu, mereka seperti kalau di dalam film horornya ada jump scare gitu. Tapi oleh plot twist, wah ini dikira akan kesini pada kesana, termasuk di hampir akhir ya. Ini kalau bagi yang belum nonton, itu ada sebuah plot twist yang luar biasa. Walaupun saya sebagai penonton yang bisa membaca ini sebagai sebuah teks, itu bisa terbaca bahwa ada plot twist ke situ. Tapi pada umumnya sepertinya tidak. Tapi juga ada, setelah plot twist yang hampir di ujung itu ada lagi satu lagi. Itu menarik ya. Menarik di film ini. Jadi film Mencuri Raden Saleh ini film yang
saya rekomendasikan sekali untuk ditonton dan bisa ditelaah di dalam berbagai perspektif. Pertama, misalnya perspektif semiologi ya, semiotik ya, perspektif tanda, ilmu tanda, bagaimana simbol-simbol yang ada di situ. Bagaimana simbol lukisan Raden Saleh penangkapan di Penogoro itu menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan gitu ya. Kemudian di situ juga anak-anak muda ini melawan kekuasaan mantan presiden gitu. Yang semena-mena mentang-mentang punya kapital uang gitu, kemudian bisa dengan begitu mudahnya memperalat mereka seperti itu. Mereka melawan seperti yang ada di lukisan, dan itu kemudian dibicarakan di scene di situ. Ada dialog-dialog yang bagus di situ. Kemudian juga ada tentang politik. Itu bisa didekati secara sosiolog bahwa film ini juga memotret perpolitikan, bagaimana politik yang korup, bagaimana gaya hidup kaya seorang mantan presiden. Di situ ada hubungannya dengan bisnis ilegalnya, dengan penyuapan dan sebagainya. Kemudian juga menyuap jaksa dan sebagainya. Itu kan ada sisi politik secara sosiologis. Film ini menggambarkan masyarakat yang ada di dunia modern ini, mungkin di Indonesia juga seperti itu. Kemudian ada juga permasalahan keluarga ya, ini menarik. Jadi berlapis-lapis lah. Secara sosiologis masalah keluarga kaya, keluarga urban, dan kemudian dengan berbagai gejolaknya ini kemudian digambarkan. Selain itu yang terpenting ini bisa dikaji secara intertekstual. Interteks karena teks maksudnya lukisan Raden Saleh sebagai teks dasar. Kemudian itu diambil oleh ide film, kemudian ditafsirkan ke berbagai adegan di film, ditafsirkan lagi ke ke pengambilan gambar, ke sinematografi, kemudian ke editing. Itu kan lapisan-lapisan interteks. Dan banyak lagi. Dari segi gender juga bisa, misalnya ini ada tokoh Sarah, tokoh Vela gitu. Tapi di sini kita melihat bagaimana perempuan ini diletakkan sebagai sosok-sosok yang tidak utama gitu. Ya, misalnya Sarah dia the cute, tapi kemudian justru dia yang jagoannya gitu. Tapi ya mengandalkan otot lah gitu. Sementara yang pintarnya, mastermind-nya bukan perempuan tapi si Ucup yang laki-laki seperti itu. Atau justru ada si Vela yang bukan karena kecerdasan tapi kekayaan gitu. Nah ini kan secara relasi gender bisa dianalisis juga dari sisi ceritanya seperti itu. Kemudian juga di situ masih juga ada eksploitasi dari Sarah dengan pakaian yang seksinya gitu, kemudian dengan aksi-aksi yang membuat para penonton laki-laki mungkin tertarik untuk melihat itu. Itu dari sisi bagaimana meletakkan perempuan dalam relasi gender di film ini. Tetapi secara keseluruhan film ini menjadi harapan bagi Indonesia. Secara sosiologis, industrial, film Indonesia yang selama ini dimanjakan atau dicekoki oleh film-film horor yang ternyata diminati, sebenarnya bukan diminati dalam arti benar-benar diminati, tapi tidak ada alternatifnya. Nah, alternatif ini menjadi sangat penting gitu. Mungkin suatu saat Angga Dwi Masa Songko berhasil jadi box office filmnya, kemudian diikuti oleh produser atau oleh sutradara yang lainnya, oleh Joko Anwar, mungkin oleh Hanung Bramantyo, oleh Timo Brother, atau oleh siapa lagi yang lainnya, sehingga film heist movie atau film tentang pencurian ini menjadi alternatif genre film Indonesia, tapi dengan syarat ya dengan cerita yang seperti ini, ada edukasinya, tidak sekadar dur dan berkelahi atau ada percintaannya dan sebagainya. Ini menurut saya menarik dan saya rekomendasikan, dan silakan nonton di bioskop. Kemudian berharaplah film ini menjadi box office. Ya, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.